sekali kamu bisa datang hari ini. Yuk silakan masuk. Ibu, Gimana kabarnya? Pasti sedikit canggung ya pertama kali datang ke sini. Gak apa-apa, tenang aja. Kita ngobrolnya santai aja kok. Yuk silakan duduk. makasih Bu. Baik Bu, hari ini saya sedikit gugup sih. Gak apa-apa, gugup itu wajar kok. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nurin selaku konselor di sekolah ini. Bisakah kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bisa Bu, perkenalkan nama saya Cantik. Teman-teman saya biasa memanggil saya Caca. Baik Caca, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang durasi sesi konseling kita pada hari ini? Satu sesi biasanya berlangsung sekitar 45-60 menit. Apakah itu nyaman bagi kamu? Iya Bu, mungkin 60 menit sudah cukup. Oke Caca, sebelumnya Ibu ingin memberitahu kamu terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan di sini. Sesi konseling adalah ruang yang aman bagi kita untuk berbicara. Tujuan saya di sini adalah untuk membantu kamu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Semua yang kita bicarakan di ruang konseling ini bersifat rahasia, kecuali jika ada hal yang mengganggu keselamatanmu atau orang lain. Tapi jika hal itu terjadi, Ibu akan memberitahumu terlebih dahulu. Apakah bisa dimengerti? Siap Bu, saya mengerti. Oke, Ibu, kalau begitu Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita pada hari ini? Saya berharap masalah saya pada kali ini bisa menemukan titik terangnya Bu. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang membuatmu datang ke sini dan ingin berbicara di sini pada hari ini? Sebenarnya Bu, saya merasa ada suatu hal yang membebani pikiran saya akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, Caca. Kita bicarakan perlahan ya, supaya kamu tetap merasa nyaman. Baik Bu, jadi begini. Selama beberapa minggu terakhir, setiap kali saya pergi ke sekolah, saya merasa cemas. Ketika tiba di kelas, saya sering mengalami sakit seperti sakit perut, pusing, atau sakit gigi. Sehingga seringkali hanya bersekolah setengah hari atau dijemput oleh orang tua. Namun, setelah pulang ke rumah, rasa sakit itu perlahan menghilang. Meskipun perasaan cemas dan gelisah tetap ada. Saya telah memeriksakan ke dokter, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya masalah kesehatan. Setiap malam, saya sering merasa sedih hingga menangis, bahkan sulit tidur. Saya juga memiliki ketakutan besar akan kehilangan orang tua, yang semakin membuat saya gelisah dan sulit berkonsentrasi, Bu. Terima kasih sudah berbagi, Caca. Saya bisa merasakan ini pasti situasi yang melelahkan dan cukup mengganggu keseharian kamu. Saya ingin bisa lebih memahami situasimu. Bolehkah saya bertanya beberapa hal? Ya, Ibu boleh. Kapan pertama kali kamu mulai merasakan kecemasan ini, Cak? Saya tidak tahu persis, Bu, tapi sepertinya sudah cukup lama. Kira-kira kalau diingat, apakah ada kejadian tertentu yang membuatmu merasa cemas? Sepertinya tidak ada sih, Bu. Rasa cemas ini datang begitu saja. Tidak apa-apa, Caca, kalau belum tahu penyebab pastinya. Biasanya, kapan kecemasan ini sering muncul? Misalnya, apakah di situasi tertentu atau di waktu tertentu? Biasanya saya mulai merasa cemas sejak pagi sebelum berangkat ke sekolah. Tetapi saya masih bisa mengabaikannya. Lalu ketika sampai di sekolah, saya merasa seperti ada beban berat di bahu saya. Saya takut sesuatu yang buruk terjadi saat saya jauh dari rumah. Apa yang paling kamu takutkan saat berada jauh dari rumah, Cak? Saya takut terjadi sesuatu kepada orang tua saya. Saya takut kehilangan mereka, Bu. Apakah orang tuamu mengetahui hal ini? Dan bagaimana respon orang tuamu mengenai kecemasanmu ini, Cak? Mereka tahu, Bu. Mereka selalu meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tetap saja, saya tidak bisa berhenti merasa khawatir. Kalau boleh tahu, saat kamu merasa khawatir, biasanya bagian tubuh mana yang terasa paling tidak nyaman? Biasanya tangan, Bu, terasa gemetar dan dingin. Dada saya juga berdebar sangat kencang. Terkadang disertai dengan sakit kepala, sakit perut, atau sakit gigi, Bu, berganti-gantian. Kalau gejala itu muncul, biasanya berlangsung berapa lama? Dan setelahnya, apa yang biasanya membuat gejala itu mereda, Cak?
Sepertinya 30 hingga 60 menit lebih, Bu. Saya juga mencoba menahannya, Bu. Tapi kalau sudah benar-benar tidak nyaman, saya kadang minta izin untuk pulang, Bu. Biasanya gejalanya mereda kalau saya sudah sampai rumah. Berarti tubuhmu memberikan sinyal kuat saat kecemasanmu muncul ya. Nah, kita ada teknik relaksasi ringan yang nanti kita bisa coba ya, Ca. Tapi untuk sekarang, Ibu ingin lebih memahami kekhawatiranmu yang mempengaruhi keseharian kamu. Baik, Bu. Oke, selain cemas terhadap orang tua, apa yang kamu rasakan tentang sekolah? Apakah kamu merasa tidak nyaman di sekolah? Hmm, Sebenarnya saya tidak punya masalah besar, Bu, di sekolah. Saya punya beberapa teman dan guru-guru yang baik. Tapi kadang saya merasa sulit fokus di kelas karena pikiran saya selalu melayang ke rumah, Bu. Kalau di rumah, apakah kamu merasa lebih tenang? Iya, tapi tidak jarang saya merasa gelisah dan overthinking, terutama ketika menjelang tidur. Hmm, apa sih yang biasanya kamu pikirkan sebelum kamu tidur, Ca? Biasanya, saya memikirkan bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada orang tua saya saat tidur, Bu. Saya banyak memikirkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Hmm, saat pikiran buruk itu muncul, apa yang biasanya paling mengganggu pikiranmu, Ca? Saya takut tiba-tiba orang tua saya sakit, Bu. Hmm, itu pasti sangat menakutkan dan membuat kamu khawatir ya, Ca. Tapi apakah pernah kamu perhatikan kira-kira hal-hal yang kamu pikirkan tersebut apakah ada terjadi? Sebenarnya jarang terjadi, Bu. Tapi saya tetap tidak bisa menghentikan pikiran-pikiran buruk itu. Ketika rasa cemas itu muncul, apakah ada tanda-tanda nyata yang membuatmu berpikir bahwa bahaya akan menimpa orang tuamu? Atau ini lebih ke pikiranmu saja? Sepertinya lebih kepikiran saya sendiri, Bu. Soalnya kalau dipikir-pikir, nggak pernah ada kejadian buruk yang terjadi. Jadi meskipun tidak terjadi secara nyata, tapi pikiranmu tetap sangat kuat ya. Apa yang membuat pikiranmu menguasai perasaanmu, Ca? Mungkin karena saya terlalu banyak berpikir, Bu. Jadi semakin dipikirkan rasanya semakin nyata. Ketika kamu mulai banyak berpikir, biasanya situasi seperti apa sih yang memicu seringnya munculnya kecemasan ini, Ca? Biasanya saat saya sendirian, Bu. Seperti ketika di sekolah atau tidak ada yang bisa diajak bicara. Jadi cemas ini muncul terutama ketika kamu tidak ada distraksi atau tidak ada yang mengajak kamu mengobrol ya, Ca? Iya, Ibu. Kamu sudah mulai menyadari bahwa kecemasanmu itu datangnya dari pikiran dan perasaanmu sendiri, bukan dari kejadian nyata. Menurutmu, apa yang bisa meredakan gejala cemas ini, Ca? Mungkin saya bisa mencoba lebih fokus pada hal-hal lain, Bu. Seperti pelajaran atau lebih banyak berbicara dengan teman. Itu ide yang bagus, Ca. Berarti kamu punya inisiatif untuk mengubah pikiran-pikiran negatif itu menjadi mengalihkannya ke hal-hal yang positif. Kamu sudah berani mengambil langkah untuk tidak terjebak dalam masalahmu, Ca. Bagaimana perasaanmu saat kamu menyadari bahwa kamu punya kendali atas pikiranmu sendiri, Ca? Saya merasa lebih lega sih, Bu. Karena ternyata saya punya pilihan lain untuk mengalihkan pikiran saya. Itu luar biasa, Ca. Yuk kita perkuat rasa lega kamu dengan latihan relaksasi ringan. Jadi, kita tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan lewat mulut. Kita ulangi 3 kali ya, Ca. Oke, gimana rasanya, Ca? Sedikit lebih tenang, Bu. Bagus. Jadi selain kamu fokus ke pelajaran atau ngobrol dengan teman, kamu punya satu teknik sederhana yang bisa kamu lakukan saat kamu merasa cemas. Kira-kira apa sih kalau misalkan di rumah yang membuat kamu merasa nyaman, Ca? Di rumah saya banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, mendengarkan musik dan membaca buku. Nah, kita juga bisa membawa kebiasaan nyamanmu di rumah seperti membaca buku atau mendengarkan musik ini ke sekolah, Ca. Sepertinya bisa dicoba, Bu. Oke, Ca, saya bisa melihat bahwa kamu penuh kasih sayang dan ingin memastikan bahwa keluargamu baik-baik saja. Itu menunjukkan bahwa kamu anak yang penuh perhatian, Ca. Iya, Bu, saya sangat dekat dengan orang tua saya hingga saya takut terjadi sesuatu pada mereka.
Iya, Cak, tapi kalau rasa khawatir ini sampai mengganggu aktivitasmu, berarti rasa khawatir ini lebih dipicu oleh pikiran atau perasaanmu sendiri daripada kejadian nyata. Apakah kamu merasa begitu, Cak? Iya ibu, saya sering kepikiran hal-hal buruk, padahal nggak ada kejadian apa-apa. Saya paham, Cak. Kadang pikiran buruk itu muncul sebagai bentuk antisipasi atas kejadian yang akan terjadi. Itu sebagai bentuk perlindungan, Cak. Tapi kalau terlalu sering, bukankah itu melelahkan? Iya bu, kadang saya capek sendiri. Kamu sudah mulai menyadari pola pikir ini, Cak. Bisa jadi kekhawatiranmu itu terjadi karena rasa peduli dan tanggung jawabmu terhadap keluarga sangat besar. Iya bu, kalau saya jauh dari mereka, saya takut gak bisa bantu apa-apa kalau ada apa-apa. Itu perasaan yang sangat manusiawi, Cak. Rasa sayang dan peduli serta tanggung jawab adalah hal yang berharga. Tapi penting juga bagi kita untuk bisa mengendalikan kekhawatiranmu itu supaya dan juga kamu bisa belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Nah, dari pembicaraan kita tadi, kamu kan sudah mulai menyadari nih kalau misalkan kekhawatiranmu itu berasal dari pikiran dan perasaanmu, bukan dari kejadian nyata. Nah, menurutmu, kapan sih kamu paling sulit untuk mengingat kesadaran ini? Saat saya sendirian bu, atau saat pada malam hari ketika saya ingin tidur. Menurutmu, apa yang paling sulit untuk mengatasi rasa khawatir ini, Cak? Saya masih sulit untuk menenangkan diri bu, kalau sedang merasa khawatir. Oke, saya paham, Cak. Menenangkan diri itu memang perlu proses dan latihan. Tapi, dengan kesadaran yang kamu punya tadi, kamu bisa melatih dengan relaksasi ringan yang sudah kita coba tadi. Bagaimana menurutmu? Apakah membantu? Iya bu, membantu, nanti akan saya coba. Bagus, yang penting kamu sudah berani untuk mencoba, Cak. Jika kamu merasa kesulitan, ingatlah bahwa itu hal yang wajar. Dan jika kamu membutuhkan dukungan, maka segeralah untuk mencari bantuan ya, Cak. Saat kamu merasa khawatir di sekolah, tadi kan kamu sudah bilang kalau misalkan kamu itu khawatir terhadap orang tua, takut terjadi apa-apa terhadap orang tuamu kan ya? Iya ibu, saya takut orang tua saya sakit atau kejadian hal-hal buruk bu. Oke, jika kamu pikirkan kembali dari 10 kali kamu berpikir buruk ini, apakah ada yang terjadi, Cak? Sebenarnya tidak pernah terjadi bu. Kalau ada satu kejadian yang terjadi, apakah semua situasi pasti akan terjadi hal yang sama, Cak? Bukankah itu pengecualian yang mungkin kebetulan saja terjadi? Iya sih bu, mungkin itu kebetulan saja ya bu. Iya, Cak. Jadi, kalau misalkan kamu merasa khawatir lagi, kamu bisa mengingat tentang hal itu bahwa ini bisa jadi sebuah kebetulan atau memang tidak akan terjadi. Gitu, Cak. Sekarang, mari kita coba pikirkan langkah kecil untuk mengurangi kecemasanmu di sekolah. Apa yang ingin kamu coba pertama kali, Cak? Saya ingin mencoba mengatur nafas saya dan menenangkan diri saya bahwa kecemasan itu belum tentu terjadi. Bagus. Selain itu, kamu juga bisa membuat jurnal yang menuliskan kekhawatiranmu dan setelah terjadi itu apakah kekhawatiranmu itu benar-benar terjadi atau hanya di pikiranmu saja, Cak. Selain itu, kamu juga bisa melakukan aktivitas yang membuatmu nyaman ketika merasa cemas. Baik bu, saya akan mencoba membaca buku atau mengobrol dengan teman saat saya merasa cemas. Menurutmu, siapa di sekolah yang bisa kamu ajak bicara saat kamu mulai merasa cemas, Cak? Saya mempunyai beberapa teman dekat bu, mungkin saya bisa mencoba mengobrol dengan mereka. Bagus sekali. Dengan begitu, perhatianmu akan lebih terfokus kepada lingkungan sekitar daripada kecemasanmu sendiri. Adakah teman yang membuatmu nyaman? Ada bu, namanya Nida, yaitu pendengar yang baik dan sering memberikan semangat. Kalau cerita sama dia, saya merasa lebih lega dan akhirnya ketawa-ketawa. Oke. Nah, Cak, selain berbicara dengan temanmu di sekolah, kamu juga bisa ikut aktivitas yang bisa mengalihkan rasa kecemasanmu di sekolah. Apakah kamu ada aktivitas yang kamu sukai? Ada bu, saya suka membaca buku, tapi saya lebih sering membaca buku sendiri di rumah. Oke, bagaimana kalau misalkan kamu membawa kebiasaan membacamu ke sekolah? Kamu bisa berbagi hasil bacaanmu dengan teman. Seperti itu, Cak. Sepertinya menarik bu. Mungkin kalau ada teman yang juga suka baca, kami bisa saling tukar rekomendasi buku. Saya akan mencobanya bu. Dari semua yang kita bahas hari ini, apa satu hal terpenting yang kamu pelajari, Cak?
Saya menyadari bahwa kecemasan adalah bersumber dari diri saya sendiri dan belum tentu terjadi. Bagus. Dan apa tujuan kecilmu di minggu ini, Ca? Saya ingin bisa pergi ke sekolah tanpa merasa cemas. Oke, kalau gitu, apakah kamu mau kita membuat langkah atau strategi sederhana secara bersama-sama? Mau, Bu? Yuk kita coba rangkum langkah-langkah yang bisa kamu lakukan saat pagi hari sebelum kamu berangkat. Apa yang biasanya membuatmu merasa tenang, Ca? Saya biasanya mendengarkan lagu, Bu. Mungkin kalau saya bersiap-siap ke sekolah sambil mendengarkan lagu, saya bisa menjadi lebih rileks. Itu ide yang bagus, Ca. Mendengarkan musik memang bisa membuatmu merasa tenang. Lalu, jika kamu merasa cemas di sekolah, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mencoba menarik nafas perlahan seperti yang Ibu ajarkan. Lalu saya akan mengingatkan diri sendiri bahwa pikiran buruk belum tentu menjadi kenyataan. Tepat sekali. Kalau setelah itu kamu tetap merasa gelisah, apa yang bisa kamu lakukan lagi, Ca? Mungkin saya bisa membaca buku yang saya bawa atau mengobrol dengan Nida. Biasanya kalau mengobrol dengannya, saya jadi lupa rasa cemasnya. Itu langkah yang cerdas, Ca. Berbicara dengan teman atau misalkan membaca buku adalah suatu distraksi yang positif. Jadi sekarang kita udah punya rencana ya. Yang pertama, mendengarkan musik sebelum berangkat ke sekolah, kemudian menarik napas dan mengubah pikiran negatif menjadi hal positif. Kemudian kamu juga bisa membaca buku atau mengobrol dengan temanmu. Gimana? Apakah kamu siap untuk menjalaninya? Siap, Bu. Saya ingin mencobanya satu persatu agar lebih kuat melawan rasa cemas. Oke, Ca, saya percaya kamu pasti bisa. Kalau kamu merasa kesulitan, tidak apa-apa, Ca. Itu hal yang wajar. Karena perubahan memang membutuhkan waktu. Jikalau kamu butuh seseorang, saya di sini mendukungmu ya, Ca. Siap, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama, Ca.